Assalamualaikum. Mbak Yunita, silakan masuk. Sendirian aja Ibu? Iya, ini sendirian. Oh, iya. Mengganggu ya Bu ya? Tidak. Ayo silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Mbak Yunita sendirian aja tadi? Iya, sendirian. Lagi senggang di rumah apa gimana? Iya, ini saya sempatkan kesini Bu. Untuk anak-anak udah tidur, jadi saya sempatkan kesini. Ada yang bisa Ibu bantu kedatangan Mbak Yunita ke sini? Iya, sini Bu. Tapi takutnya nanti orang-orang pada tahu lagi nanti Bu. Kejap orang-orang lagi Bu. Tidak, karena di dalam BK ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi tidak ada konselor membocorkan atau membeberkan masalah sepertinya. Jadi Mbak Yunita tenang aja, Ibu tidak akan membeberkan masalah Ibu. Sepertinya berat ya Bu ya? Bisa diceritain Mbak Yunita apa saja permasalahannya yang lagi Ibu rasakan alami? Gini Bu, akhir-akhir ini seperti banyak sekali masalah gitu loh Bu. Apalagi kan suami saya sudah nggak kerja, terus anak-anak juga kan butuh biaya ya untuk sekolah. Jadi suka pikirannya itu gimana ya Bu ya, sempet kemarin itu pengen lah gitu ngakhirin hidup aja gitu loh Bu. Lah kenapa mau bunuh diri? Gimana mau bunuh diri Bu, yang namanya pikiran perempuan gitu ya, kan mikirin semuanya gitu loh Bu, dari urusan anak-anak, urusan dapur, apalagi kalau udah mikirin beras nggak punya, bumbu dapur udah habis, belum lagi anak kalau minta jajan, beli susunya, kan pusing Bu, harus mikir seperti itu tiap harinya gitu. Kalau dipikir-pikir kan lama-lama gimana sih ya, kayak udah nggak ada ininya lagi lah, harapan lagi lah Bu. Makanya kan sempat kepengen mengakhiri hidup kan kayak gitu, mending udahlah, mungkin kalau saya nggak ada di dunia ini mungkin kan masalahnya bisa selesai lah, udah berat gitu loh Bu mikirnya. Apalagi kalau suami udah nggak kerja, pemasukannya nggak ada, lebih besar pengeluaran, tiap hari mikirnya kebutuhan ekonomi semakin hari kan semakin mahal aja semuanya Bu. Kalau nggak dipikir gimana? Terus belum lagi kalau kita nggak ngomong ini itu, pikirannya di sininya gampang mungkin, padahal tuh benar-benar Bu beban hidup sekali. Jadi sempetlah mau minum vaksin biar kelar aja semua masalahnya. Apalagi kalau masalah berkaitan sama anak-anak, itu yang lebih bingung lagi. Anak sekolah minta biaya buat iuran SPP lah, buat bayaran buku, LKS gitu kan. Belum lagi yang kecil harus tahunnya minta gitu loh, tahunnya kan minta harus ada. Baby sana, iya. Kadang kalau dipikir terlalu dipikir berat Bu. Makanya saya cari jalan pintas aja seperti itu. Langsung aja sih suami untuk menghalangi. Coba kalau nggak ada suami menghalangi, ya mungkin udah nggak ada di dunia ini lagi kali Bu.
Bingung, saya juga udah bingung gitu loh Bu, udah buntu lah harus gimana. Masih bertahan aja mungkin karena lihat anak-anak. Jadi anak-anak masih sekolah kan dua-duanya, Iya, punya anak dua masih sekolah, suami nganggur. iya. Bisa masak nggak Mbak Yunita? Kalau masak sih bisa Bu. Bisa. Kenapa nggak punya ide buat masak, jualan, keliling-keliling dulu sebentar ke rumah tetangga atau kemana? Nanti kan siapa tahu ya laku jualannya. Besoknya lagi nambah lagi, laku lagi seperti itu. Belum kepikiran sampai situ tuh Bu. Mungkin besok-besok deh saya coba. Cuman kan takutnya gini loh Bu, namanya punya tetangga kadang kan suka ngomongin gitu loh, ada ngomong inilah ngomong gitulah gitu, suka mikir sampai ke situ loh Bu. Nggak usah dibikin kalau sama tetangga mah. Yang penting tujuan Mbak Yunita itu ya mikirin anak-anak, ya kan? Kalau memang benar-benar udah kotor banget, jangan sampai punya pikiran buat mengakhiri hidup. Pikirkan dulu anak-anak masih membutuhkan ibunya, ya kan? Jualan dulu aja, stick dulu aja, misalkan satu macam. Terus kalau ada tetangga yang ngomong nggak enak juga nggak usah dipikirin, nggak usah didengarkan. Intinya tujuan ibu saya berjualan untuk anak-anak, untuk melanjutkan hidup bersama anak-anak seperti itu. Bagaimana Mbak Yunita, bisa diterima saran dari ibu? Ya mungkin besok saya coba lah Bu ya, mudah-mudahan bisa merubah nasib saya ke depannya lebih baik lagi. Terus yang terpenting ya buat anak-anak dan keluarga juga Bu. Suami memang nganggur di rumah. Iya, Sebelumnya sebelumnya sih kerja berapa bulan sekali ya pulang gitu. Cuman gimana ya, namanya ada lagi pandemi seperti ini, kena ituan juga deh, akhirnya nganggur di rumah gitu. ya siapa tahu nanti begitu nanti jualannya Mbak Yunita laris, bisa bantu suaminya kan. Bisa jadi, atau enggak nanti misalkan kalau lagi laris bisa bikin apa namanya tenda kecil-kecilan ya, dibantu sama suami, jadi nanti ada pendapatan. Pokoknya jangan sampai punya pikiran buat bunuh diri atau apapun itu, kasihan anak-anak loh Bu. Nanti sama siapa coba kalau ibu nggak ada? Dipikirin lagi ya, jangan sampai punya pikiran semacam itulah, kasihan. Ya sudah ya Bu ya, karena waktunya sudah sangat malam juga, saya mau pamit pulang dulu. Nanti atas saran-sarannya Ibu dan masukan Ibu, insya Allah besok bisa saya praktekkan. Ya intinya ibu pesan ke Mbak Yunita, jangan sampai punya pikiran buat kayak tadi lagi ya, buat usaha buat minum racun atau apalah itu. Intinya tetap jalani hidup ini dengan sebisa ibu, jangan punya pikiran yang buruk-buruk. Intinya tetap semangat jualan, ingat sama anak seperti itu ya. Jangan sampai Mbak Yuni tuh punya pikiran yang kayak tadi lagi tuh, buat ngakhirin hidup, buat apalah. Intinya harus bertahan hidup, melanjutkan hidup untuk anak-anak, ya kan, untuk bisa jadi keluarga yang benar-benar seutuhnya. Jangan sampai anak-anak terbengkalai, nggak ada yang ngurusin, ya kan. Jadi ya usahakan harus semangat untuk menjalani hidup ini. Udah ya Bu ya, untuk masukan-masukan yang tadi pasti saya ingat terus Bu. Dan terima kasih buat semuanya, dukungan Ibu juga, kemudian saran-saran Ibu juga. Pokoknya itu jadi motivasi saya lah ya Bu ya. Untung aja dengan adanya saya kesini, kedatangan saya kesini, itu memberi saran buat saya. Ya sudah ya Bu ya, sampai malam pamit dulu. Iya.
Ya, tadi di jalan ya. Ya.